Oke. Selamat pagi Pak Hansen dan teman-teman. Kami dari grup 2 akan mempresentasikan mengenai audit kontrak konstruksi. Sebelum itu, kayak mau bahas dulu sebenarnya audit itu apa sih? Jadi, berdasarkan definisi dari Arens dan Lobeck tahun 2003, audit sendiri adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Jadi intinya audit itu berfungsi untuk memastikan keakuratan dari laporan, khususnya laporan keuangan. Sehingga audit ini dapat menilai tingkat integritas dan kredibilitas dari sebuah organisasi. Dan sifatnya ini nggak hanya memeriksa, tapi hasil audit juga berfungsi untuk menjadi rekomendasi untuk perbaikan dalam aspek-aspek tertentu di kemudian hari. Jadi, audit ini tentu penting juga untuk diaplikasikan dalam bidang konstruksi, karena kita tahu kalau pada umumnya proyek konstruksi itu melibatkan biaya yang cukup besar, terutama pada proyek-proyek pemerintah atau proyek swasta yang berskala besar. Dan selain itu, sering terjadinya pembengkakan biaya dan keterlambatan buat employer atau owner tuh seringkali meragukan akuntabilitas kerja si kontraktor. Maka dengan adanya audit memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut. Yang pertama, mutually beneficial itu berarti terutama untuk ke owner, karena meningkatkan rasa percaya kepada kontraktor kalau kontraktornya ini nggak mungkin melakukan tindak korup atau tindak curang. Tapi untuk kontraktor sendiri juga membawa benefit karena meningkatkan rasa tanggung jawabnya supaya menghindari kesalahan yang akan terjadi dan memotivasi untuk menghasilkan proyek yang lebih sukses. Selanjutnya, fraud deterrence berarti mencegah terjadinya penipuan. Yang ketiga, akan meminimalisir resiko adanya pemborosan, pembengkakan biaya, dan juga keterlambatan kerja. Lalu yang keempat juga mengidentifikasi aspek mana sih yang perlu perbaikan dan diperhatikan lebih. Dan yang kelima, good publicity in the marketplace berarti bisa menunjukkan citra organisasi yang baik di masyarakat dengan bukti dari hasil audit itu. Nah, berdasarkan sumber dari KPMG atau salah satu perusahaan besar audit dan pajak di dunia, audit kontrak konstruksi yang umum dilakukan tuh diantaranya, yang pertama kontrak close out audit yang artinya biasanya diselesaikan atau dilakukan sebelum final payment. Yang kedua ada two-phase audits, yaitu ada dua fase. Yang pertama, fase pertama biasanya ketika baru mulai, atau sekitar ketika proyek berjalan 20%. Dan fase keduanya itu sebelum final payment. Lalu ada juga monthly payment audit atau dilakukan bulanan, dan yang ini dilakukan untuk melakukan controlling cash outflow kontrak sehingga dapat mendeteksi potensi masalah, sehingga masalah-masalah yang berpotensi terjadi itu bisa dicegah. Dan untuk proyek-proyek besar itu biasanya bisa seperti quarterly atau tiap 3 bulan, semi-annual atau per setengah tahun, atau bisa juga tahunan. Nah, selanjutnya yang jadi perhatian utama bagi auditor kontrak konstruksi itu pada umumnya mencakup 3 aspek utama ini, dari segi biaya, waktu, dan ruang lingkup. Kalau dari aspek biaya sendiri, auditor akan mencari yang disebut dengan red flags, atau keanehan-keanehan yang signifikan. Misalnya, ada tagihan yang nggak jelas deskripsinya untuk apa, terus keanehan dalam laporan tagihan, dan lain sebagainya. Kalau dari aspek schedule atau waktu sendiri, tentunya mengecek apakah kontraktor ini tuh tepat waktu dalam penyelesaian pekerjaan-pekerjaannya. Dan terakhir, dari aspek scope atau ruang lingkup, auditor akan melakukan verifikasi bahwa dokumentasi atau dokumen-dokumen seperti warranties, jaminan, as-built drawing, gambar, dan lain-lain itu dibuat dengan benar oleh kontraktor dan diserahkan juga kepada owner. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vigo. Selanjutnya ini ada beberapa tindakan yang dilakukan dalam audit konstruksi, yaitu analisis dokumen proyek, analisis kesesuaian dengan spesifikasi,
menilai pengawasan konstruksi oleh organisasi, analisis realisasi anggaran proyek, analisis deadline waktu konstruksinya, dan memantau investasi dan pengeluaran. Menurut Ditkovskaya ini, kalau pelaksanaan audit konstruksi memerlukan integrasi ahli teknis, ahli hukum, dan ahli keuangan untuk mengevaluasi optimalisasi investasi dalam suatu proyek konstruksi. Next. Selanjutnya ada fase audit ini terbagi menjadi 3, ada planning, executing, dan reporting. Di planning ini mengidentifikasi, yang pertama itu ada mengidentifikasi penanggung jawab laporan audit. Yang kedua ada penetapan poin utama, tujuan dan ruang lingkup audit ini dijelaskan secara jelas, dan identifikasi kriterianya dapat mengkomunikasikan kepada klien. Terus pengertian entitas ini menginformasikan apa saja yang mempengaruhi entitas. Terus memahami sistem pengendalian internalnya, menginformasikan tingkat efektivitasnya untuk memenuhi kriteria. Ada penentuan materialitas, evaluasi resiko, dan persiapan strategi dan rencana audit ini diperbarui dan didokumentasikan selama proses audit. Next. Selanjutnya ada executing. Executing ada yang pertama bukti akuisisi dan exposure. Yang kedua perkembangan dari temuan audit. Yang ketiga mendapatkan tanggapan untuk mengaudit temuan. Next. Selanjutnya yang terakhir ada reporting. Ini membuat laporan audit penyelesaiannya harus pada waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas. Yang terakhir ada tindak lanjut pada audit kepatuhan ini, melaporkan hasil dari pemantauan tindak lanjut dari audit ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh William. Selanjutnya saya akan bahas tentang perspektif kontraktor. Kontraktor umumnya enggan untuk menyerahkan bukuan dan catatan miliknya kepada owner, karena biasanya dalam catatan tersebut berisi informasi rahasia tentang organisasi dari kontraktor tersebut. Next. Selanjutnya kita masuk ke dalam incorporating audit provision into the contract. Yang dimaksud dari incorporating audit provision ini adalah memasukkan ketentuan audit dalam kontrak yang biasanya hanya mengandalkan rasa saling percaya antara employer dengan kontraktor. Biasanya potensinya lebih besar untuk dispute, dan apabila terjadi sengketa dan dibawa ke ranah pengadilan seperti arbitrase, litigasi, pastinya biasanya lebih rumit. Maka owner harus memastikan bahwa report tersebut sudah bersih dan dari provisi audit itu sudah aman. Selanjutnya kita masuk ke dalam penerapan audit dalam kontrak konstruksi. Kata audit sendiri biasanya banyak dipakai untuk hal-hal yang buruk, halnya seperti pengecekan dana dan lain-lain, yang biasanya juga diartikan sebagai suatu tuntutan untuk membayar denda jika ada kesalahan dalam laporan audit. Seperti yang kami kutip dari jurnal milik Weiss dan Malik tahun 2005, menyatakan bahwa owner dan kontraktor itu perlu mengembangkan sistem real-time project control agar memastikan kontrak yang dibayarkan oleh owner sesuai dengan biaya aktual yang dikerjakan kontraktor. Next. Selanjutnya kita masuk di technological solution.
technological solution ini lebih mengarah ke kita menggunakan platform teknologi seperti extranet yang memungkinkan para pihak yang berkepentingan agar bisa mengidentifikasi kapan informasi yang telah diperbarui dan dapat di-download informasi tersebut. Dari informasi tersebut, kemudian kita menggunakan aplikasi seperti Microsoft Office agar para pengguna dapat mengubah data menjadi informasi yang lebih relevan dan dapat digunakan agar dapat ditindaklanjuti secara langsung. Extranet itu adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk berbagi informasi yang aman pada vendor, partners, supplier, pelanggan, dan lain-lain. Next. Dan terakhir, jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah manfaat-manfaat dari audit sendiri. Yang pertama, kebutuhan penting dari proyek konstruksi karena untuk meningkatkan manajemen kontrol proyek, serta untuk memaksimalkan adanya akuntabilitas dan transparansi. Lalu yang kedua, audit kontrak konstruksi sendiri berfungsi untuk mengungkapkan adanya misinterpretasi dari persyaratan-persyaratan kontrak, mendeteksi adanya perbedaan, kekurangan, ataupun kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan proyek yang sedang berjalan. Dan terakhir, bagi kontraktor sendiri, bukan sesuatu yang selalu buruk, tapi dapat dijadikan kontraktor untuk menggunakan input atau masukan dari hasil auditnya ini untuk meningkatkan kinerja kerja di masa depan. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami. Terima kasih.